Halo, saya belum ada ya. Sama sekali belum masuk kelas ini ya. Belum, baru ini pertama, Pak. Oke. Saya ke poin nomor 2 dulu ya. Menganalisis data dalam penelitian dan pengembangan. Ya. Oh, termasuk ini. Skala pengukuran. Oke, sebentar ya. Mohon maaf ini saya baru bisa gabung karena tadi rapat persiapan akreditasi STKA. Ya. Jadi mohon doanya ya supaya akreditasinya nanti unggul. Baik, Pak. Ya, berhubung ini waktunya hanya 1 jam, saya akan menyampaikan poin-poin. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan tanya ya langsung. Ya baik. Apakah skala datanya sudah muncul? Sudah, Pak. Ya. Pak. Baik. Sudah, Pak. Jadi terkait dengan statistik, ya, terutama statistik kuantitatif ya. Jadi ada statistik, ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Jadi kalau kualitatif itu dia lebih banyak kepada subjektif ya, kata-kata ya. Misalnya pengalaman Anda menjadi mahasiswa. Nah, itu digalinya tidak dengan menggunakan kuesioner yang tertutup ya, yang nanti akan diperhitungkan dengan angka-angka, tetapi diperdalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Itu yang kualitatif. Nah, sedangkan untuk kuantitatif ini menggunakan data-data angka ya. Data itu adalah kumpulan angka, data-data yang nanti akan dianalisis menggunakan statistik. Jadi intinya bahwa penelitian kuantitatif itu lebih banyak menguji hipotesis, sedangkan kualitatif tidak menguji hipotesis. Nah, jadi dalam kesempatan ini Anda akan saya berikan materi berkaitan dengan data-data kuantitatif yang nantinya akan kita uji dengan hipotesis. Ya. Nah, untuk menguji hipotesis itu dengan menggunakan uji statistik. Baik. Nah, untuk perhitungan statistik, ya, tentunya karena Anda adalah bukan statistician, ya, bukan ahli statistik, jadi Anda adalah hanya sebagai user atau pengguna dari perhitungan statistik, maka yang akan saya berikan kepada Anda nanti adalah matriks untuk memudahkan Anda memilih uji statistik. Ya, jadi Anda tidak perlu menghitung ya, hafal rumusnya untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan statistik karena sudah ada aplikasi SPSS. Ya. Jadi yang penting Anda prinsipnya paham kapan Anda menggunakan data ataupun uji statistik yang relevan. Ya, karena untuk uji statistik yang sederhana itu ada sekitar 29 uji statistik. Belum ditambah yang expert, belum nanti yang multi expert ya, yang saya kira Anda nanti akan menggunakannya ketika Anda mengambil S2 atau mungkin S3, insya Allah. Ya, saya harapkan semua mahasiswa yang ada di kelas ini Anda tidak selesai hanya pada sarjana terapan keperawatan, tetapi sampai ke tingkat doktoral. Kok orang yang sing amin ini? Amin.
Amin. Amin. Kayak Mbak Galuh nanti ngikuti bapaknya ya. Amin, Pak. Amin. Ya, baik. Jadi kembali lagi, ini kita membahas mengenai data-data kuantitatif ya, yang nanti akan digunakan untuk uji statistik. Kalau kita melihat ataupun menghitung statistik, maka yang kita gunakan, yang kita hitung tadi, karena masuk formula ya, rumus, maka yang dihitung adalah angka-angka, ya, angka-angka. Nah, angka-angka ini itu memiliki sifat ataupun karakteristik yang berbeda. Sekarang contoh misalnya gini, jenis kelamin ya, laki-laki disimbolkan 1, kemudian perempuan disimbolkan 2, ya. Bedakan dengan misalnya berat badan. Berat badan di sini Mbak Karina berapa kilo berat badannya? 55 kilo, Pak. Oh, 55 kilo ya. Mbak Silviana? 49 kilogram, Pak. Oh, 49. Mbak Putu? 50 kilogram, Pak. Hah? 50 kilogram. 50. Tadi 49, 50, 50 ya. Ya, sekarang yang paling berat siapa di sini ya? Gerombolan si berat. Ada nggak? Mas Ridwan, berapa? Cuma 50, Pak. Oh, cuma 50. Oh ya, masih sendiri ya. Nanti kalau sudah punya istri 80 ya. Mas Ragil. Pak. Mas Ragil berapa? 50, Pak. Wah, Cuma rata-rata 50 ya? Iya, Pak. Oke. Mas Ramadan. Yang gerombolan si berat siapa sih? Mas Ilham. Berapa? 70, Pak. Lumayan ini 70 ya. Jadi rata-rata tadi kan ada di 49, 50. Mas Ilham 70 nih. Nah, sekarang kalau berat badan itu kita bisa mendapatkan rata-rata berat badan tidak? Bisa tidak kita mendapatkan nilai rata-rata berat badan di kelas ini? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Selain rata-rata, apalagi yang bisa didapatkan? Standar deviasi? Minimum maksimum? Kemudian standar error? Bisa ya? Nah, itu adalah indikator-indikator ataupun parameter dari populasi. Nah, sekarang yang laki perempuan tadi, yang jenis kelamin lagi. Bisa nggak diambil rata-rata kelas ini? Kan tadi frekuensinya laki-laki 1, kriteria laki-laki 1, perempuan 2. Bisakah buat rata-rata? Bisa nggak? Halo? Di sini ada laki-laki dan perempuan. Ada, Pak. Bisa nggak dibuat rata-rata? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya? Ya, tidak mungkin ada 1,5 gitu ya. 1 dan 2 rata-rata 1,5 kan nggak mungkin ya. Kalau terjadi 1,5, maka kalau siang namanya akmal fajar, kalau malam namanya akmal fajariyati misalnya, kan nggak mungkin ya, setengah laki setengah perempuan. Nah, inilah Anda lihat angkanya tadi ya. Kalau yang berat badan ini masuk dalam numerik ya, masuk dalam numerik ya. Nah, masuk numerik, sedangkan yang laki-laki disimbolkan 1, perempuan itu 2, itu masuk kategori ya.
Nah, ini sifat, berdasarkan sifat. Nah, data-data numerik ini adalah data-data yang jenisnya adalah data-data kontinu atau kuantitatif. Ya, skala datanya adalah rasio dan interval. Sedangkan kategorik ini adalah data ordinal dan data nominal. Jadi angka-angka yang tadinya itu sifatnya adalah data-data yang rasio itu bisa diturunkan ke bawah. Ya, bisa diturunkan ke bawah. Sedangkan dari bawah itu tidak bisa dinaikkan menjadi misalnya nominal digantikan ordinal, kemudian interval dan rasio, tidak bisa. Ya, nah jadi data yang di atas ya itu bisa dimanipulasi ke bawah. Nah, untuk menghafalkan skala data ini penting nanti untuk memilih uji statistik. Ya, hafalkan saja RION atau RION, ya, atau dibalik noir, noir. Kalau bahasa Prancisnya noir. Noir itu kalau bahasa Sundanya, di sini ada Sunda. Yang dari Sunda. Oh, okay. Ke siapa? Ke Pak Catur. Ke Pak Catur aja. Masih ngajar. Pak Catur masih sana kayaknya. Kelihatannya tadi. Nggih. Alin, tamalai. Ya. Pak. Oke, sampai ada tadi. Tadi kalau noir bahasa Prancisnya, kalau bahasa Sundanya hidung, ya, ireng. Noir, ya. Ini dihafalkan. Rion atau noir, ya. Nah, kemudian selanjutnya sifat-sifat dari skala data tadi, ini dari rasio dulu ya. Dari rasio. Nah, rasio ini cirinya adalah memiliki nol yang absolut. Ya, misalnya tadi berat badan tadi. Kalau misalnya Anda itu naik ke bedroom scale, Anda akan mendapatkan nilai berat badan. Ya, tetapi ketika Anda turun dari bedroom scale, maka Anda massa yang ada di atas timbangan tadi adalah nol. Ya, jadi nolnya benar-benar ada. Apakah ada yang nolnya itu bukan absolut? Ada nggak? Yang itu nanti masuk dalam interval. Ada nggak nol yang bukan absolut? Ya, misalnya gini. Misalnya Anda ujian, ya, mata kuliahnya biostatistik misalnya. Anda nilainya 0. Apakah betul bahwa di dalam isi kepala Anda itu tentang biostatistik 0 sama sekali tidak ada ilmunya? Benar nggak? Tidak ya. Barangkali nilai 0 itu karena Anda salah dalam belajar. Jadi kalau belajar itu yang keluar, jangan yang tidak keluar gitu ya. Atau mungkin sedang putus cinta dengan pacar sehingga Anda tidak bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan soal-soal. Ya. Padahal Anda sudah belajar gitu ya. Oke. Nah, ada lagi misalnya suhu badan. Suhu badan itu ada satuannya Celsius, ada satuan Fahrenheit, ya, ada Reaumur. Kalau misalnya Celsius 0 derajat itu pada posisi apa? Semua tuh Pak? Oh. Pak Anu itu belum pulang ya? Anu istrinya Pak belum. Kok agak lama ya? Oh, lebih. Maturun Pak. Ya. Misalnya Celsius 0 derajat, ya, itu adalah standar titik beku air ya menjadi es. Kira-kira sama nggak dengan Fahrenheit? Titik beku air.
Beda, Pak. Beda. Kalau Fahrenheit berapa? 272 mungkin, Pak. 32. Oh, Ya. 32. 32 derajat Fahrenheit. Jadi yang satu itu 0 derajat Celcius, satunya 32 derajat Fahrenheit. Berarti ini kan nolnya tadi itu adalah bukan nol yang sebenarnya. Jadi nol itu adalah nol dari ukuran dari Celcius, ya, berbeda dengan Fahrenheit. Jadi itu masuk di dalam interval, ya. Oke. Kemudian di dalam rasio ini adalah nol yang nilai sebenarnya, mohon maaf, nilai yang sebenarnya, misalnya di berat badan, bisa juga misalnya tekanan darah, sistol diastol, misalnya, atau dengan perhitungan rumus, misalnya MAP. MAP apa? Main artery pressure. Right. Mean artery pressure, Pak. Ya, mean artery pressure. Ya. Ya. Kemudian ada nilai desimal, ya, ada nilai desimal. Jadi kalau ada angka desimal itu berarti masuk rasio. Ya. Kira-kira bisa dipahami rasio? Halo, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Dipahami? Halo, masih jawab malah kutut. Kutut tes apa? Ya. Baik. Selanjutnya kita turunkan. Jadi nilai rasio itu kita turunkan menjadi interval, ya. Jadi angka-angka misalnya tadi berat badan tadi itu yang distribusinya itu berbeda-beda atau mungkin ada yang sama dari kelas ini, misalnya ini kelasnya berapa jumlahnya? 49 atau 45. Nah, baru kemudian dikategorikan, ya, kita masukkan dalam ukuran tertentu, ya, rentang tertentu, ya. Nah, jarak antar kelas ini sama. Nanti kita langsung contoh atau kita langsung contoh nanti. Sedangkan ordinal itu ada tingkatan, tetapi urutannya tidak sama, ya. Misalnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, ya, perguruan tinggi itu kan rentangnya berbeda. Misalnya kalau SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, belum kalau nunggak gitu ya. Perguruan tinggi ada yang D1, D3, S1, ya. Jadi berbeda-beda. Ini masuk ordinal. Sedangkan kalau dikecilkan lagi, angka yang digunakan ini adalah atribut, hanya sebagai label. Tadi misalnya kelamin tadi, laki-laki kita labeli 1, perempuan kita labeli 2, ya. Jadi angka itu hanya sebagai atribut. Ya. Oke. Nah, kita langsung ke latihan. Ya, langsung ke latihan. Nah, ini nanti untuk menentukan statistiknya ya. Sebentar, kita ke sini dulu. Jadi ini adalah kadar hemoglobin pada ibu hamil yang satuannya menggunakan miligram per dl, ya. Jadi ingat tadi kalau rasio itu apa, coba sebutkan. Coba Anda lihat pada angka-angka ini. Kira-kira ciri dari rasio tadi apa? Silakan. Tidak usah malu-malu, biar nggak ngantuk. Ada desimal, Pak. Oke, betul, ada desimal. Terus tadi siapa Mbak? Nilai Siapa nol tadi? absolut, Pak. Oke, apa Mas? Nilai nol yang absolut, Pak. Mempunyai nol absolut gitu ya. Kadar Hb-nya 0. Berarti ya meninggal itu sudah. Ya, oke, betul. Terus tadi Mbak siapa tadi? Halo. Sifat apa lagi yang muncul pada rasio? Tadi sudah disebutkan angka ini desimal, kemudian memiliki nol absolut. Ya, ini adalah angka yang sebenarnya, ya. Nah, jadi ini adalah rasio. Nah, kemudian kalau kita turunkan menjadi interval,
ya, maka hemoglobin tadi, ya, ini kita kriteriakan 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kita kriteriakan 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan dalam kriteria 1 itu rentangnya antara 7,0 sampai dengan 7,5. Coba Anda lihat jaraknya. Jaraknya sama tidak ini? 7,0, 7,9 sampai 11,0, 11,9. Jaraknya sama tidak? Sama ya? Sama, Pak. Sama. Berapa jaraknya? 0? 0,9. 0,9. Lah ini 0 nggak dihitung. Berarti 1,0 ya. Kan 7,0, 7,1, 7,2 sampai 7,9. Berarti 10 kan? Atau 1,0 ya. Oke, jaraknya sama. Jadi angka yang di dalam ini ada berapa ini? 5 kali 10 ya. 0, 4, 6, 7, 10 ya. 10 kali 5 berarti 50. Kita masukkan di sini ya. Yang 7,0 sampai 7,9 itu ternyata ada 5 frekuensinya ya. Yang paling banyak 10 sampai 10,9. Ini ada 26 orang ya. Jadi kita masukkan. Nah, ini skala datanya adalah interval. Ya. Nah, kalau kita turunkan lagi menjadi ordinal ya. Jadi kita lihat kita kategorikan 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya, Mas Mbak. Silakan duduk. Saya pikir orang Timur ternyata orang apa namanya? Oh enggak, orang Ring Road Timur. Sebentar, ini ada tamu ya. Silakan Anda dulu. Pahami dulu ini apa sifat-sifat dari skala data ya. Sebentar ya Pak. Nyilek itu.
Ya, halo. Iya, Pak. Ya, maaf ini ada tamu. Oke, sampai sini tadi ya ini ya. Nah ini dari rasio kemudian diturunkan menjadi interval, diturunkan menjadi ordinal. Ya. Perbedaannya adalah ini 1, 2, 3. Ini 1 ini adalah simbol dari HB kurang. Sedangkan 2 adalah HB normal, kemudian 3 ini adalah HB lebih. Ya. Nah, ini yang berbeda dengan interval tadi, ya. Kalau interval itu jaraknya sama, ya. Sedangkan ini jaraknya berbeda, ya. Coba kurang dari 10, kemudian 10 sampai 12,9, kemudian lebih dari 13 atau sama dengan 13. Ini kan jaraknya kan beda, ya. Jaraknya beda. Maka ini disebut sebagai ordinal. Nah, dari ordinal itu bisa kita turunkan menjadi nominal. Ya. Kita misalnya kategorikan anemis dan tidak anemis. Ya. 1 itu adalah kategori dari anemis, sedangkan 2 ini adalah simbol dari tidak anemis. Ya. Jadi ada hanya pilihan 2, anemis tidak anemis. Ini nominal. Jadi nominal bahwa angka ini tidak memiliki peringkat, ya, tetapi dia hanya sebagai simbol, ya, sebagai simbol. Oke. Nah, dari rasio itu bisa diturunkan ke ordinal, interval, kemudian ke ordinal, kemudian ke nominal. Tapi nominal itu tidak bisa dinaikkan ke atasnya, ya. Jadi skala data yang lebih rendah itu tidak bisa dikeataskan, ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya, dari data data yang sifatnya kontinu ini tadi, rasio dan interval, inilah yang menggunakan statistik parametrik. Sedangkan yang ada di sini ini menggunakan statistik non parametrik, ya. Maksudnya apa? Statistik bedanya apa antara statistik parametrik dan non parametrik? Statistik parametrik itu memiliki indikator, ya, atau parameter populasi. Misalnya tadi nilai min atau rata-rata, kemudian nilai minimum maksimum, kemudian ada nilai apalagi, misalnya standar error, gitu ya. Nah, jadi ini adalah statistik parametrik. Sedangkan non parametrik ini tidak memiliki parameter populasi, ya. Karena tadi itu misalnya contoh jenis kelamin laki-laki perempuan 1, 2 itu kan tidak bisa dirata-rata. Kemudian tingkat pendidikan SD, SMP, SMA itu kan tidak bisa dirata-rata, ya. Nah, inilah kalau misalnya Anda nanti memiliki atau menentukan uji statistik, maka harus dikenali dulu variabel bebas dan variabel terikatnya, ya. Kalau misalnya Anda itu kedua variabel sifatnya adalah interval maupun rasio, maka di sini ada pertanyaan, distribusinya normal tidak? Ya, distribusinya normal tidak? Nah, kalau kita menggunakan ini uji normalitas kalau lebih dari 40 kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov satu sampel, sedangkan N kurang dari 40 ini Shapiro-Wilk. Kalau nilainya misalnya P kurang dari 0,05, ya, berarti ini tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan statistik parametrik. Sedangkan kalau kita ternyata nilai ini dari apakah itu Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk nilainya lebih dari 0,05 nilai P-nya, maka ini berdistribusi normal, maka kita boleh menggunakan statistik parametrik. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Ini tadi nominal ordinal, kita langsung menggunakan statistik non parametrik. Ayo, adik-adik, ada yang masih belum paham? Silakan.
Halo? 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 Iya, Pak. Ya, Ada Pak. pertanyaan sampai sini? Kalau apa? Main game itu apa? PUBG misalnya. Itu kan ada levelnya, level 1, level 2. Nah, ini belajarnya ini baru level 2 tadi ya. Skala data sudah, kemudian ini level 2. Sekarang ini mau naik ke level 3. Ada pertanyaan sebelum kita naik ke level berikutnya? Dari saya belum ada, Pak. Oke, dari Mbak Karina belum ada. Yang lain? Belum, Pak. Belum. Oke, Bu. Ya. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Ya. Sekarang kita masuk ke yang parametrik dulu. Ya. Oh iya, ini belum. Nanti filenya tak kirim ke Mbak Galuh ya. Nah, ini uji statistik yang menggunakan parametrik. Ya. Ya, tadi syaratnya apa? Kalau parametrik kita menggunakan uji parametrik, pertama apa? Skala datanya apa? Rasio dan interval, Pak. Ya, bagus. Jadi rasio dan interval. Yang kedua, Lebih dari 0,05. ya berdistribusi normal ya. Oke. Ya, skala data berdistribusi normal. Oke. Nah, kalau sudah, kita memilih ini. Statistiknya. Itu ada gugupnya siapa itu? Nah ini, kelihatan ya hubungan sederhana antar variabel? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Ini Pak. kelihatan? Hubungan sederhana kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Great. Nah, ketika kita melakukan uji statistik, ya, yang sederhana aja. Misalnya 2 sampel, ya. Yang kita lakukan ini adalah uji beda, kemudian uji korelasi. Kalau uji satu sampel itu tadi yang misalnya dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov satu sampel tadi untuk melihat distribusi normal ataukah tidak. Nah, yang kita gunakan dalam uji statistik itu yang sederhana adalah uji beda, uji korelasi, dan uji regresi. Nah, uji beda itu ada 2 bentuk, ya. Mungkin malah multiple jadi 3 bentuk ya. Ada 2 sampel, ya, 2 kelompok, misalnya laki perempuan, ya. Kemudian ada yang berpasangan, tidak berpasangan. Apa itu bedanya? Kalau berpasangan itu adalah pengukuran pada orang yang sama, tetapi diukur pada waktu yang berbeda. Misalnya sebelum dan sesudah. Misalnya mengukur MAP, ya, pada menit yang kelima, ya, pada durante anestesi, misalnya pada menit kelima, 15, kemudian 20 dan seterusnya.
Ya, itu berpasangan karena orangnya sama, ya, atau sebelum sesudah. Kalau misalnya laki perempuan itu kan berbeda kelompoknya, maka ini 2 sampel yang tidak berpasangan. Ya. Kalau K-sampel ini adalah lebih dari 2. Ya, misalnya gini. Misalnya kelas ini saya bagi menjadi 3 untuk melihat kompetensi memasang intubasi misalnya. Ya. Kelompok A itu hanya diberikan PowerPoint, mereka suruh belajar sendiri. Kelompok B selain belajar di dalam PowerPoint, tetapi mereka juga dilabkan. Sedangkan kelompok 3 selain membaca, dilabkan juga kemudian dipraktekkan di rumah sakit. Ya, tentunya kita sudah paham mana yang keterampilannya itu akan mana yang lebih menguasai gitu ya. Ini hanya untuk membandingkan. Nah, inilah yang kita lakukan untuk uji K-sampel. Ya, K-sampel. Kalau yang tadi dikatakan kelompok A, B, C tadi itu berarti ini masuk dalam K-sampel tidak berpasangan. Ya. K-sampel tidak berpasangan. Tetapi kalau yang berpasangan itu berarti orangnya sama. Ya. Orangnya sama. Misalnya diukur misalnya ini. Misalnya kecepatan siuman pada pasien dengan pasca general anestesi. Misalnya diukur pada menit yang pertama, menit yang kelima, dan menit yang ke-10. Ya. Itu orangnya sama, tetapi pengukurannya ini berbeda. Ya, waktunya berbeda. Jadi uji beda K-sampel berpasangan. Nah, ini hanya membedakan saja. Ya, hanya membedakan ini antara itu berbeda. Nah, sedangkan uji korelasi ini sudah lebih mendalam hubungannya, ya. Jadi kalau tadi itu hanya perbedaan, ini A dengan B itu berbeda, tetapi kalau korelasi itu sudah ada interaksi, ya. Interaksi antara variabel bebas dengan terikat, ya. Nah, hasil dari uji korelasi ini maka ada hubungan yang positif atau negatif. Hubungan positif itu bila mana ini sama-sama naik, ya. Sedangkan apakah itu naik atau sama-sama turun, ya. Sedangkan hubungan negatif ini yang satu naik, ini satunya turun. Misalnya contoh, orang yang dengan malaria, ya, yang sudah kena tropicana, Plasmodium tropicana, ya, bahwa Plasmodium itu dia akan menyerang atau memecah sel darah merah, ya. Jadi semakin banyak Plasmodium maka eritrosit yang sehat itu menjadi menurun. Ya, ini berarti hubungan negatif. Atau misalnya sama seperti Anda, ketika Anda di kos-kosan gitu, ya, dikirimi sebulan dikirimi 500 habis, dikirimi 1 juta habis. Oh sorry, kalau ini hubungan positif, ya, semakin banyak uang saku maka semakin banyak yang Anda habiskan, ya. Itu sama-sama naik kan? Oke, ya, beda. Oke, setelah itu adalah koefisien R. Koefisien R ini rentangnya antara 0 sampai dengan 1. Semakin nilainya mendekati angka 1, maka ini semakin kuat hubungannya. Sedangkan kalau misalnya 0,5 ke bawah, maka semakin renggang hubungannya. Kemudian ada determinasi. Determinasi itu adalah kita mempercayai bahwa kontribusi dari hubungan variabel itu sekian persen. Sedangkan sisanya itu adalah kontribusi dari variabel yang lain, ya. Nah, itu. Baru kemudian naik lagi kita pada uji regresi. Uji regresi ini adalah pengaruh, uji pengaruh. Ini bisa digunakan untuk mengestimasi atau meramalkan, ya. Misalnya kalau di setiap 1 gram atau miligram mol NaCl maka akan meningkatkan sistol 1 miligram Hg misalnya. Nah, sehingga kemudian kalau misalnya kita masukkan 5 milimol
NaCl, maka kita sudah bisa memprediksi kira-kira berapa naiknya sistol maupun diastol. Nah, ini tadi sudah ya. Sekarang ya ini saya kasih contohnya. Ya, ini misalnya hubungan lama pemasangan kateter dengan lama kerja blokade sensorik. Variabel bebasnya adalah lama pemasangan kateter, ini dalam menit. Kemudian variabel terikat,nya adalah lama kerja blokade sensorik di dalam menit. Jadi ini namanya rasio versus rasio. Ya, ini ada korelasi. Ya. Jadi uji beda, uji korelasi atau pengaruh itu punya terminologi masing-masing. Ya, misalnya kalau uji beda berarti ada perbedaan lama pemasangan, misalnya gitu. Kalau hubungan ini berarti korelasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya tampilkan ini uji statistik parametrik. Ya, nah selanjutnya. Kalau kita memiliki dua kelompok, ya, apakah itu dua sampel ya, dua sampel, kemudian kita menggunakan uji perbedaan. Kalau berpasangan kita menggunakan uji T-pair, sedangkan tidak berpasangan menggunakan uji T-pool, ya. Sedangkan K-sampel kita menggunakan ANOVA, ya, menggunakan ANOVA. Begitupun tidak berpasangan kita menggunakan ANOVA. Sedangkan korelasi kita menggunakan korelasi product moment, ya, atau person. Kemudian untuk uji pengaruh kita menggunakan regresi. Kalau campuran, ya, kita bisa menggunakan ANCOVA, analisis kovarian, ya. Kalau mengerikan itu namanya kita menggunakan uji anaconda, ya. Oh enggak ya, terakhir itu tidak perlu dipikirkan. Nah, sekarang tadi menggunakan uji parametrik, sekarang non-parametrik. Nah, ini kira-kira ada 29 ya, cukup banyak. Nah, bagaimana caranya untuk menggunakan uji statistik? Yang perlu kita pahami adalah skala datanya terlebih dahulu. Ya, skala datanya nominal, ordinal, atau interval. Ya, tapi nanti ada catatan untuk interval. Kemudian ini satu sampel, ya, satu sampel pada nominal, ordinal ini sudah ada nih, ya. Kemudian untuk dua kelompok atau dua sampel, maka kalau berpasangan, kalau nominal kita bisa menggunakan McNemer, kalau menggunakan ordinal kita bisa menggunakan Wilcoxon, ya. Sedangkan tidak berpasangan, kalau nominal kita bisa menggunakan Exact-Fisher atau chi-square, ya, Yates correction. Kalau misalnya tidak berpasangan ordinal, kita bisa menggunakan uji median, uji Mann-Whitney, atau Kolmogorov-Smirnov. Ya. Nah, selanjutnya, kalau untuk yang K-sampel, ya, berpasangan ini bisa menggunakan Cochrane, kalau ordinal menggunakan Friedman, ya, tinggal memilih. Nah, sekarang yang perlu saya sampaikan di sini, misalnya contoh tidak berpasangan, ada dua sampel ya. Ini ada 5 uji. Uji median, uji Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov 2 sampel, kemudian Run-Wolfowitz, ya, kemudian ekstremosis. Nah, terus kalau ada 5, ini sama-sama ordinal, ya, sama-sama untuk dua kelompok yang tidak berpasangan, mana yang lebih baik? Ya, mana yang lebih baik digunakan? Kita lihat ini persentasenya ini adik-adik, ya. Di sini 95%, 95,5%, ini 96. Jadi antara Mann-Whitney dengan Kolmogorov-Smirnov 2 sampel, maka disarankan menggunakan KS 2 sampel ini karena di sini 96%, ya, lebih tinggi dibandingkan Mann-Whitney yang 95,5%. Artinya apa? 96% itu adalah bahwa uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel itu hasilnya mirip dengan apa tadi?
uji T-pool ya, yang sesuai yang sebagai baku emasnya itu adalah untuk uji-uji parametrik ya. Jadi lebih mirip ya KS2 sampel dibandingkan dengan Mann-Whitney. Ya, itu pun untuk yang korelasi. Ya, untuk korelasi di sini ada range Spearman, ada Kendall Tau ya. Sedangkan ini partial Kendall dengan Kendall konkordansi ini agak berbeda. Yang mirip ini adalah range Spearman dengan Kendall ya. Nah, ini mana yang lebih baik? Kalau range Spearman itu kira-kira sekitar 90 ya, 90%. Sedangkan Kendall Tau ini 91%. Jadi antara range Spearman dengan Kendall Tau maka ini lebih bagus range Kendall Tau. Ya. Ya, kira-kira sampai di situ adik-adik cara untuk menentukan uji statistik. Bisa dipahami? Izin bertanya Pak Manan. Ye, monggo. Kalau semisal yang tadi Pak, yang kan udah ditentukan untuk persenannya itu yang 96 sama 95,5. Ye. Terus kalau semisal itu tuh berarti memang harus kita pakai yang 96 atau kita bisa nanti pakai yang ke bawahnya lagi Pak, dalam artian 95,5. Boleh. Misalnya ini ya, idealnya itu kan atau yang paling tinggi itu kan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Anda menggunakan Mann-Whitney, tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma dari secara statistik, maka antara kedua ini yang lebih valid untuk mendekati uji parametrik, ya, dengan menggunakan T-pool itu lebih mendekati yang KS2 sampel. Tidak masalah mau menggunakan misalnya contoh ini ya, antara median, Mann-Whitney atau KS2 sampel. Jadi gitu, Mas. Tidak masalah. Yang penting tahu prinsipnya. Jadi kalau Anda menggunakan SPSS, itu semua angka itu bisa dinilai ya, dengan sembarang uji statistik. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah memahami. Cara membacanya yang harus kita pahami. Ya, termasuk cara memilih uji statistik ini. Demikian. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini nanti melalui Mbak Galuh saya kirim contoh untuk analisis statistik SPSS. Ya, saya kira sampai di sini dulu adik-adik. Untuk yang kekurangan yang lain apakah bisa dijadwalkan? Gimana Mbak Galuh? Soalnya ini saya harus menguji skripsi. Iya Pak, bisa insya Allah. Nanti kalau misalkan ada jadwal yang longgar, jadwalkan lagi. Ya, oke. Nggih. Matur sembah nuwun. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya. Ini sudah telat 3 menit. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima Iya. kasih Pak. Assalamualaikum. Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam.